Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan masih semangat melakukan pembelajaran secara online di YouTube SDN 4 Kalibatur Official. Oke, pada hari ini Pak Fajar akan mengajarkan kalian yaitu tentang kecepatan. Oke, kecepatan ini adalah materi kelas 5 ya, semester 1 bab 2, yaitu tentang kecepatan dan debit. Tapi hari ini kita hanya akan belajar tentang kecepatan. Oke, langsung aja ya. Kecepatan rumusnya itu adalah jarak per waktu. Oke, bisa Pak Fajar tulis dengan rumus K sama dengan J per W. Oke, ini adalah rumusnya. K-nya itu adalah kecepatan, J-nya itu adalah jarak, dan W itu adalah waktu. Oke, seperti ini. Dan untuk mencari jarak, oke, jadi rumusnya ini bisa untuk mencari jarak juga. Untuk mencari jarak itu adalah kecepatan kali waktu. Sementara untuk mencari waktu itu jarak dibagi kecepatan. Oke, ini. Jadi ini rumusnya, bisa kalian catat biar nanti tidak lupa untuk mengerjakan contoh soalnya. Oke, bisa kalian screenshot. Rumusnya ini udah lengkap ya. Kecepatan sama dengan jarak per waktu, jarak sama dengan kecepatan kali waktu, dan waktu itu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Oke, untuk mengerjakan sebuah soal kalian harus dapat menghitung jarak ya, menggunakan satuan jarak, merubah satuan jarak, dan juga dapat menghitung satuan waktu, merubah satuan waktu dari jam ke menit atau menit ke jam, atau mungkin kalau kecepatan kilometer ke meter, seperti itu. Kalian harus bisa itu dulu. Kalau belum, kalian harus pelajari itu dulu sebelum mengerjakan soal kecepatan. Oke, kita beri contoh nomor 5. Kalian lihat di sini nomor 5. Sebuah bus berangkat dari Kediri pukul 9.40 menuju Surabaya. Jarak antara Kediri dan Surabaya adalah 130 km. Oke, di sini berarti yang diketahui adalah jarak dulu. Oke. Jadi yang diketahui jarak atau J-nya itu 130 km. Jika bus tiba di kota Surabaya pukul 11.20, kecepatan rata-rata bus. Oke, ini. Tadi berangkatnya pukul 9.40 dan sampai pukul 11.20. Berarti waktu perjalanannya W itu adalah 11.20 dikurangi 9.40. Oke, saya ajarkan menghitung selisihnya ya, menggunakan pengurangan. Jadi 11.20 dikurangi 9.40. Oke, begini caranya. Nah, 20 dikurangi 40 itu kan tidak bisa ya. Jadi menghitungnya itu menit dengan menit. Nah, ini menit, jam dengan jam. Oke, ini menghitungnya seperti itu. Nah, untuk pengurangannya kalau meminjam, sementara ini 20 kurangi 40 kan tidak bisa. Berarti kan meminjam yang 11 ini. 11 ini kan jam, bukan menit ya. Jadi meminjamnya itu berarti 60 menit. Karena kita meminjam 1 ya. Jadi ini sisa 10. Ini tadi meminjam 1 jam. 1 jam itu sama dengan 60 menit. Karena di sini adalah menit ya. Di sini itu adalah menit, bukan jam. Yang di sini adalah jam. Jadi kalau meminjam 1 berarti sama dengan meminjam 60 menit. Jelas? Berarti 60 menit itu dijumlahkan sama yang atas ini, jadinya kan 80 menit. Nah, baru dikurangi 40. 80 kurangi 40 itu 40. Oke. Terus 10 kurangi 9 itu adalah 1. Berarti lama perjalanannya adalah 1 jam 40 menit. Oke. 1 jam 40 menit. 1 jam 40 menit
ini kan belum jadi satuan yang utuh ya, yang satu aja harusnya. Kita lihat di sini jawabannya adalah kilometer per jam. Berarti ini harus jadi jam, nggak boleh ada menitnya. Oke, dalam menghitung kecepatan, satuan harus mengikuti miliknya kecepatan. Kalau di sini kecepatannya adalah kilometer per jam di jawabannya, yang ini, berarti kecepatannya pakai satuan kilometer, waktunya pakai satuan jam. Jadi 1 jam 40 menit ini kita rubah menjadi jam. Oke, caranya mudah, kita rubah aja menit semuanya kalau bingung. 1 jam itu 60 menit ditambah 40 menit, berarti sama dengan 100 menit. Biar jadi jam, menit ini dibagi 60, 100 per 60 jam. Oke, jadi menit itu biar jadi jam adalah dibagi 60, udah selesai gitu aja ya, udah jadi jam, pokok dibagi 60, berarti 100 per 60. Oke, jelas ya, 100 per 60 jam. Oke, dari sini bisa kalian screenshot dulu biar kalian tidak lupa. Oke, jadi tadi kan 100 menit, jadikan jam itu sama dengan 100 per 60 jam. Ini dibagi 60 itu sudah jadi jam. Nah, ini bisa kalian sederhanakan ya. Ini. Oke, 10 dan 6 bisa dibagi 2. Jadinya 5 per 3 jam. Begini. Udah selesai. Jadi waktunya adalah 5 per 3 jam. Nah, sekarang kecepatannya berapa? Oke, yang ditanya kan kecepatan. Ditanya. Oke. Kecepatan rumusnya adalah jarak per waktu ya. Jarak per waktu itu jarak dibagi waktu. Jarak dibagi waktu gini. Oke, kita masukkan angkanya. Jaraknya 130 km. Oke, dibagi waktunya adalah 5 per 3. Oke. Nah, kalau pembagi pecahan itu bagi jadi kali, pembaginya dibalik. Ini dibalik. Oke ya. Oke, jadinya kecepatannya sama dengan 130 dikali 3 per 5. Oke, gini. 130 kali 3 terus dibagi 5. 130 kali 3 dibagi 5. Jawabannya adalah 78. 78 apa? Kilometer per jam. Oke, karena di sini pakai kilometer, ini pakai jam. Berarti satuan kecepatannya adalah kilometer per jam. Oke, itu dia untuk nomor yang pertama ya. Menurut saya ini cukup sulit karena kalian harus menghitung waktu ya yang belum jadi jam ke jam. Itu lebih sulit lagi ya. Intinya kalau ingin merubah ke jam, jadikan menit semuanya dulu, lalu bagi 60, itu sudah jadi jam ya. Tidak usah dibuat desimal, lebih mudah dibuat pecahan saja seperti ini. 5 per 3 jam, seperti ini lebih mudah. Oke, untuk nomor pertama ini bisa kalian screenshot, lalu kalian pelajari lagi nanti ya. Oke, next kita ke nomor 2. Oke, untuk nomor berikutnya ini ya. Jarak rumah Reno ke rumah nenek 60 km. Berarti ini jarak. Yang diketahui jaraknya adalah 60 km. Jarak tersebut dapat ditempuh oleh Reno selama 21 per 2 jam. Berarti 2,5 jam. Oke, berarti itu adalah waktu perjalanannya. 21 per 2 jam. Kecepatan Reno dalam bersepeda, oke ini lebih mudah ya, udah lengkap semua. Nah, ini pecahan campuran enaknya dibuat pecahan biasa ya untuk waktunya. 2 kali 2 4, 4 tambah 1 5. Ini 5 per 2 jam. Oke, gini, berarti udah lengkap. Berarti kecepatannya adalah
kecepatan sama dengan jarak bagi waktu. Oke, jaraknya 60 dibagi waktunya 5/2. Nah, seperti tadi ya, bagi jadi kali, terus pembaginya dibalik kalau pecahan. Jadi 60 dikali 2/5. Oke, sama dengan 120 dibagi 5. 100 dibagi 5, 20, 20 bagi 5, 4. Berarti 24 ya. Ini berarti kecepatannya 24 apa? Kilometer per jam. Oke, ini lebih mudah dari soal yang pertama tadi. Karena waktunya udah jelas. Ya, udah berbentuk pecahan. Udah mudah, udah jam. Oke, dari sini kalian screenshot lagi untuk kalian pelajari lagi nanti. Oke, next kita ke soal yang terakhir. Oke, soal yang terakhir ini ya. Budi bersepeda selama 1/2 jam. Oke, berarti ini waktu. Waktunya 1/2 jam. Dengan kecepatan rata-rata 15 km per jam. Oke. Kecepatannya 15 km per jam. Jarak yang telah ditempuh Budi adalah titik-titik kilometer. Yang ditanya jaraknya berapa kilometer. Oke. Ini satuannya kan udah pas ini. Ini soalnya yang mudah ya, yang Pak Fajar beri contoh. Gini. Yang ini jadikan pecahan biasa dulu. 1 kali 2, 2 tambah 1, 3. Ini 3/2 jam. Oke, dilihat. Di sini kilometer. Nah, milik kecepatan juga sudah kilometer. Berarti langsung dihitung sudah bisa, ya. Di sini jam, di sini juga sudah jam. Berarti satuannya udah benar semuanya, udah sama. Berarti tinggal menghitung. Jarak rumusnya adalah kecepatan kali waktu. Oke. Kecepatannya 15, waktunya 3/2 jam. Ini kan? Oke, berarti 15 kali 3. 15 kali 3 itu 45. 45 dibagi 2. Oke, sama dengan 45 bagi 2 itu enggak pas ya. Berarti koma. 22,5 km. Oke, gini. Cukup mudah sekali untuk menghitung kecepatan ya. Jadi rumusnya kecepatan tadi adalah kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Kalau ingin mencari jarak berarti kecepatannya dikali waktu, seperti contoh ini tadi. Oke anak-anak, jadi ini dia ya contoh soal kecepatan. Ada banyak sekali contoh soalnya, yang lebih sulit ada banyak. Ini ada yang sulit nomor yang pertama tadi, ada yang mudah nomor 2 dan 3. Oke. Untuk lebih pahamnya kalian harus belajar lagi soal-soal yang lain. Kalau kalian kesulitan, kalian boleh komen di bawah video. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.